Saya ulangi ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk penginputan transaksi kita menggunakan menu-menu yang ada di formulir ini, ya. Menu-menu dalam formulir ini diantaranya satu ada pengaturan, ya. Di pengaturan itu ada preferensi, akses grup, pengguna, desain cetakan, penomoran pajak, penomoran sama marketplace. Kemudian di formulir yang perusahaan di situ ada pajak yang diterapkan itu apa saja, syarat pembayarannya itu bagaimana, apakah FOB shipping point, FOB destination, kayak gitu-gitu. Terus pengirimannya itu seperti apa? Apakah menggunakan agen ekspedisi atau bagaimana? Terus ini FOB free on board. Kemudian ini untuk gaji dan tunjangan karyawan. Terus ada kalau ada recurring transaction atau transaksi yang berulang nanti dimasukkan ke sini. Kemudian ini adalah proses akhir bulan yang kemarin sudah kamu lalui ketika kita ketika kita membuat saldo, menginput saldo awal, kita melakukan proses akhir bulan untuk aktiva tetap. Kemudian ada kontak, transaksi favorit, kalender, sama log activity. Kemudian yang berikutnya di buku besar itu ada akun perkiraan, pencatatan beban. Nanti kalau ada beban kita mencatatnya lewat formulir ini. Kemudian ada pencatatan gaji, ada jurnal umum, histori akun, dan log aktivitas jurnal. Berikutnya ada formulir untuk kasbank. Untuk formulir kasbank di sini kalau kita nanti melakukan pembayaran, penerimaan, transfer bank, kemudian ada Smart Link e-banking, itu kalau kita nanti menggunakan m-banking itu bisa dikoneksikan. Kemudian ada rekening koran, itu cash in banknya kita itu ada berapa, nanti bisa dilihat aktivitasnya di rekening koran. Kemudian histori bank, aktivitas kita pada saat itu sudah terekam di histori bank, dan rekonsiliasi bank. Kalau misalnya catatan yang ada di perusahaan itu berbeda dengan catatan yang ada di bank. Berikutnya, kalau nanti ada transaksi penjualan, maka prosesnya melakukan penawaran penjualan, terus kemudian ada pesanan penjualan, setelah barang dipesan, dikirim, setelah dikirim, ini kalau ada uang muka penjualan, dicatat di uang muka penjualan, kemudian jika ada faktur penjualan, ini, terus ketika ada pelunasan piutang ini menggunakan penerimaan penjualan, ini jika ada retur penjualan. Kemudian di sini ada kategori pelanggan, kategori penjualan, dan pelanggan. Terus ada penyesuaian harga atau jika ada diskon, dan terakhir Smart Link e-commerce sama seperti tadi. Kalau ada kaitannya dengan penjualan secara online. Nah, bedanya yang di sini, kalau Kasbank di sini ada penerimaan. Penerimaan pada formulir Kasbank ini digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selain penjualan. Selain penjualan. Kalau penerimaannya itu dari penjualan, maka menerimanya nanti diinputnya di sini. Kalau ada pelunasan piutang, ya dari pelanggan itu nerima uangnya diinputnya lewat penerimaan penjualan. Tetapi kalau misalnya dapat uang sewa misalnya, itu penerimaannya lewatnya kas dan bank. Berikutnya, ini kalau ada tanda tas kayak gini, ini pembelian. Sama prosesnya, ada pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, pembayaran pembelian, sampai ke retur pembelian. Nah, di sini ada kategori pemasok dan juga ada pemasok. Kalau pemasok ya berdasarkan yang kita impor kemarin datanya. Berikutnya ada persediaan. Masih ingat kan kemarin kita persediaannya adalah menggunakan metode FIFO. Nah, sama di sini sebelum kita melakukan pembelian maka nanti ada permintaan barang di bagian persediaan. Terus nanti baru di bagian pembelian akan melakukan pesanan pembelian.
Ini digunakan kalau ada penyesuaian persediaan jika yang tercatat itu tidak sama dengan yang ada. Kemudian ini stok opnam, terus kemudian ada hasil stok opnam. Nah, berikutnya adalah aset tetap. Formulir aset tetap mungkin kalian kemarin sudah pernah mempraktekannya, di mana di sini ada aset tetap, kategori aset tetap pajak, perubahan aset tetap, disposisi aset tetap, pindah aset sama aset per lokasi. Kemarin kita sudah mempraktekkan aset tetap kategori aset dan ini, ya. Nanti kalau di dalam kasus soal kemungkinan juga akan ada perubahan aset tetap, disposisi aset tetap dan lainnya. Kemudian ini Smart Link Text. Jadi di Accurate Online ini ada fasilitas untuk membuat e-billing pajak. Itu berarti kalau misalnya ada penjualan, kita bisa membuat e-billing atau kita akan membayar pajak, itu e-billingnya bisa kita input dari sini. E-filing ini adalah kalau kita melakukan pelaporan pajak tahunan atau SPT. Kemudian ini SPT masa juga bisa, SPT tahunan juga bisa. Terus kemudian adalah ini email faktur penjualan. Berikutnya ada daftar laporan. Kemarin kalian sudah membuat daftar laporan, yang neraca itu kan kita dari daftar laporan ini. Kemudian kalau e-fakturnya juga bisa di print dari sini. Kemudian ada EPPH pasal 2326 dan EPPH untuk 1771. 1771 itu berarti untuk PPH badan. Kemudian ada SPT PPH 23, SPT PPH pasal 4 ayat 1 ini yang bersifat final. Kemudian ada SPT PPH pasal 15. Ini adalah dari mulai pengaturan sampai daftar laporan, ini adalah menu-menu yang akan kita gunakan untuk mencatat accurate. Nah, sekarang kita kembali ke soal pertama, transaksi yang pertama. Ya. Transaksi yang pertama kita lihat di soal PT 3 Saudara. Transaksi yang pertama di situ melakukan pembayaran biaya gaji karyawan mulai bulan Desember 2017. Nah, kalian lihat di sini, ya di dokumen 1, PT 3 Saudara membayar kepada karyawan, ini ada nomornya, kemudian ada tanggalnya, pembayarannya melalui kas beban gaji sebesar 4.500.000. Bentar. Ini coba setelah dibaca, coba kita masukkan ke sini. Cara mengerjakannya bagaimana? Itu kan transaksinya transaksi apa? Transaksi pembayaran gaji. Kamu lihat di petunjuk penginputan transaksi, di situ untuk transaksi 1 berarti kita klik formulir pembayaran. Ini perusahaan, ini buku besar, kas bank, ya, kas bank, kemudian kita klik pembayaran. Nah, dibayarnya kepada siapa? Kita cari di sini. Di situ keterangannya pembayarannya melalui kas. Kamu lihat di soal, di situ pembayaran melalui kas. Maka kita klik, kemudian nomor ceknya berapa? Nomor ceknya kita masukkan di situ 11.01.2018.01.0001. Ya. Kemudian tanggal 3 Januari 2018.
Januari 2018, tanggalnya tanggal 3 Januari 2018. Nah, kemudian ya, kita cari akunnya ya. Pembayaran gaji bulan Desember kan berarti dari utang gaji ya. Kita cari akunnya, utang gaji. Oh ini dari hutang, dia adanya hutang barang belum tertagih, hutang biaya, hutang bank, berarti ini dari hutang biaya untuk pembayaran hutang biaya sebesar 4.500.000. Maka ini kita klik lanjut. Di sini muncul ya. Di sini muncul hutang biayanya. Terus kalau sudah, ini kita save, kita simpan. Sudah dapat transaksi pertama. Kemudian setelah itu, ya, kita lanjut ke transaksi kedua. Kita lanjut ke transaksi kedua. Ya. Transaksi kedua, kita lihat transaksi keduanya apa? Oh ini, dokumen 2, permintaan pembelian. PT Tiga Saudara, di sini ada kode barangnya, TV sama open, terus kemudian mau belinya 10, tanggal dimintanya tanggal 6 Januari. Nah, kita buka ininya, kita share screen yang baru, kita share, kita lihat transaksi kedua. Di situ berarti ke formulir permintaan barang, berarti kita lihat di persediaan, kita klik persediaan, terus kemudian di situ ada permintaan pembelian. Berarti ini permintaan untuk beli di permintaan barang. Tanggalnya di situ ada tanggal 4 Januari 2018. Kemudian tipe permintaannya adalah untuk membeli, ya. Yang diminta apa? Yang diminta di situ TV sama oven. Nah, ini ada oven. Ovennya minta 10 unit. Tanggal dimintanya tanggal 6. Terus klik lanjut. Setelah itu dia minta TV. TV, kita lihat TV. TV minta TV-nya 10. Tanggal dimintanya tanggal 6. Klik lanjut. Nah, kalau sudah, ini sudah sesuai dengan transaksi nomor 2. Kalau sudah sesuai dengan transaksi nomor 2, di sini permintaannya tanggal 4. Oh, nomornya mana ya? Perlu nomor enggak? Oh, di sini tidak ada. Berarti enggak apa-apa. Terus kita share. Nah, sudah dapat 2 transaksi. Ini nanti kita cukup 4 transaksi aja, terus kita lanjutkan di berikutnya. Nah, transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ini adalah transaksi yang agak rumit.
karena terkait dengan transaksi pembelian. Di transaksi pembelian, ya, kalian perhatikan di situ. Di transaksi pembelian, transaksi ketiga, kalian lihat di dalam soalnya, ya. Di dalam soal di sini, transaksi ketiga, manajemen melakukan pesanan pembelian kepada PT Utama atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Atas permintaan pembelian ini, perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta termasuk pajak dengan faktur uang muka 00797. Di sini ada pesanan pembelian, ya, formulir yang pertama. Formulir yang kedua adalah uang muka pembelian. Kemudian formulir yang ketiga adalah pembayaran kepada pemasok sejumlah uang mukanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginputnya ke Accurate? Nah, kita klik, kita masukkan ke sini. Kalian lihat di petunjuk penginputan transaksi yang di Word, maka di situ kita akan membuat dulu formulir pesanan pembelian. Nah, berarti dari klik dari pembelian, pesanan pembelian, ya. Kemudian kita cari pemasok. Pemasoknya adalah PT Utama. Sesuai dengan soal, pemasoknya adalah PT Utama. Terus kemudian tanggalnya adalah 5 Januari 2018. Kemudian kita ambil dari permintaan, ya. Kita lihat dari permintaan. Oh, belum ada. Wait. Sebentar. Tadi kita melakukan permintaan di sini ya. Kita lihat datanya dulu. Menunggu diproses. Beli barang status menunggu diproses. Oh, ini permintaannya ini ya. Permintaannya ini kita klik, kemudian kita lanjut. Saya ulangi, biar kalian nggak bingung. Tadi, bentar ya. Berdasarkan soal tadi berarti pertama pembelian, kita klik pesanan pembelian, kemudian kita cari pemasoknya seperti yang ada di sana, pemasoknya adalah PT Utama, tanggalnya di situ adalah tanggal berapa? 5 Januari. Tanggal 5 Januari 2018. Oke. Terus kemudian kita ambil ya, kita ambil dari permintaan. Kita cari permintaannya. Ini ada permintaan tanggal 4. Ini terus kita pilih, kita lanjut. Nah, kalau sudah, ini kan sudah sesuai ya. Sudah sesuai permintaannya. Terus kemudian
penginputan uang muka, kita klik proses. Kita klik proses. Nah, kita klik proses, sudah kita pilih uang muka, kemudian uang mukanya itu 5 juta. Kita klik di sini. Uang mukanya ini, terus tanggalnya tanggal 5 Januari 2018 ya. Terus nomor fakturnya BI, kita buat BI. Ini sebentar lagi waktunya habis. Nanti saya lanjutkan di session yang kedua ya. Bentar. Ini 1 menit lagi waktunya habis. Jadi untuk yang soal yang ketiga nanti kita bahas lagi di pertemuan 2. Bentar lagi saya share untuk number meeting yang baru. Kita akan melakukan pertemuan ini hanya cukup 2 sesi saja. Gitu ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Ini bentar lagi mati. Oke.